Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berikan update terbaru seputar pendaftaran CSN tahun anggaran 2023 berkaitan dengan statistik pelamar CPNS, P3K Guru, P3K Teknis, dan juga P3K Kesehatan. Oleh karena itu, silakan disimak ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Baik, langsung saja. Terkait dengan statistik pelamar CSN tahun anggaran 2023, tentunya di sini kita mendapatkan informasinya dari Instagram resmi BKN ataupun media sosial resmi BKN yang memberikan update terbaru yang kalau kita cek masih ini data per tanggal 3 Oktober Bapak Ibu. Yang mana di sini disampaikan untuk statistik pelamar yang bisa kita lihat yaitu pendaftar, submit, kemudian memenuhi syarat dan juga tidak memenuhi syarat. Nah, kita lihat yang pertama untuk statistik pelamar di CPNS. Pendaftarnya itu mencapai di angka 715.925. Sedangkan yang submit itu baru sampai sekitar 149.062 pelamar Bapak Ibu. Nah, kemudian yang sudah masuk ke dalam kategori memenuhi syarat itu berjumlah 52.072. Untuk yang tidak memenuhi syarat adalah 17.660. Ini untuk statistik pelamar CPNS. Sedangkan untuk yang P3K Guru pendaftarnya itu mencapai 338.349 dan yang sudah submit itu 324.660 Bapak Ibu. Sedangkan yang memenuhi syarat adalah itu 135.247 dan tidak memenuhi syarat adalah 6.287. Sedangkan untuk yang nakes pendaftarnya itu berjumlah 260.473, yang submit itu 32.156, yang memenuhi syarat 7.146 dan yang tidak memenuhi syarat adalah 2.325. Dan untuk yang P3K Teknis ini cukup banyak juga pendaftarnya mencapai angka 433.887. Yang sudah submit 47.662, sedangkan yang memenuhi syarat 6.504 dan tidak memenuhi syarat 6.344. Nah, dari statistik pelamar CSN tahun anggaran 2023 kalau kita perhatikan yang paling banyak melakukan pendaftaran ataupun yang melamar itu ke CPNS ya Bapak Ibu, karena sampai di angka 700.000 lebih. Yang menempati urutan kedua adalah P3K Teknis, baru P3K Guru, kemudian nakes. Namun untuk yang submit, angka yang tertinggi itu ada di pelamar P3K Guru, karena ini sudah kita ketahui di P3K Guru itu dibagi dua Bapak Ibu ya untuk waktu periode pendaftarannya. Tentunya bagi rekan-rekan yang masuk ke dalam kategori kebutuhan khusus itu sudah menyelesaikan harus sudah menyelesaikan proses pendaftaran yang sudah ditentukan oleh Panselnas, yaitu pada tanggal 3 Oktober 2023 kemarin Bapak Ibu ya, itu harus sudah selesai. Nah, sekarang tentunya sudah masuk ke dalam tahap proses pendaftaran bagi kebutuhan umum, yaitu bagi lulusan PPG, guru swasta, guru honor negeri yang masa kerja di bawah 3 tahun yang terdaftar di Dapodik. Nah, ini untuk data-data yang TMS yang bisa rekan-rekan juga lihat bahwasanya memang terkait dengan proses pendaftaran ini akan ada melewati seleksi administrasi terlebih dahulu, yang pastinya seleksi administrasi tadi yang akan dicek semua persyaratan yang rekan-rekan sudah upload ataupun sudah diisi semua di portal SSCSN dan akan dicek oleh setiap instansi tentunya dan tidak memenuhi syarat. Ini adalah rekan-rekan yang mungkin terdapat kesalahan dalam proses pendaftaran. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita cek lagi untuk jumlah pelamar submit pada instansi membuka kebutuhan CPNS itu paling banyak pendaftarnya kalau kita lihat ya, yang sudah jumlah pelamar submitnya di CPNS itu ke Menkumham ya. Kemudian yang urutan kedua Sekjen Komisi Pemberantasan Korupsi dan lain sebagainya. Bisa dilihat di sini urutannya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk yang di P3K Guru untuk top 5 tertinggi itu ditempati oleh Provinsi Sumatera Utara, kemudian yang kedua Kabupaten Bima, disusul oleh Jawa Barat, Jawa Timur, dan Lampung. Sedangkan yang paling sedikit ya, 5 terendah itu Kabupaten Deiyai, kemudian Pegunungan Bintang, Intan Jaya, Gorontalo, dan diikuti oleh Tapanuli Utara. Selanjutnya untuk yang P3K Nakes, di sini kita lihat yang paling tertinggi
Kabupaten Banyuasin, Mandailing, Natal, Cianjur, Dompu, dan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan untuk yang 5 terendah bisa dilihat di sini dari Nia, Subuk Linggau, Bangka Tengah, Pekalongan, dan Tomohon. Kemudian untuk yang teknis, itu yang paling banyak pendaftarnya, yang submitnya, pelamar submit, itu Kemenak atau Kementerian Agama, kemudian Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional, kemudian Provinsi Jawa Timur, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Selanjutnya disusul untuk yang 5 terendah itu Kabupaten Minahasa, dan seterusnya bisa rekan-rekan lihat di sini. Nah, yang terkait dengan rekap yang bisa kita lihat ataupun yang dapat kami informasikan kepada rekan-rekan semua untuk data terbarunya, yang tentunya kita selalu menunggu tiap hari terkait dengan data statistik pelamar SSCSN tahun anggaran 2023, yang mana bisa kita melihat baru hanya dalam jumlah secara keseluruhan ya Bapak Ibu. Kita di sini tidak bisa melihat ataupun tidak ada update untuk per instansinya terkait mungkin data-data yang TMS, karena tentunya bagi rekan-rekan yang masuk ke dalam kategori TMS nanti, apakah bisa melakukan sanggah pendaftaran, sanggah administrasi atau tidak, kita bisa lihat sebenarnya di jadwalnya Bapak Ibu ya. Di jadwalnya itu bisa kita lihat, kalau kita perhatikan di jadwal yang sudah ditetapkan oleh Panselnas untuk sanggah dari hasil seleksi administrasi nanti, itu bisa dilakukan Bapak Ibu. Itu bisa dilakukan karena jadwal yang sudah ditentukan ataupun yang sudah disusun oleh Panselnas setelah nanti pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 13 sampai dengan 16 Oktober 2023 akan ada masa sanggah, yaitu masa sanggah 17 sampai dengan 19 Oktober 2023. Kemudian nanti ada jawab sanggah 17 sampai 21 Oktober. Kemudian pengumuman pasca sanggah 20 sampai dengan 26 Oktober 2023. Kemudian baru nanti penarikan data finalnya adalah 27 sampai dengan 29 Oktober 2023. Jadi silakan ditunggu nanti setelah selesai proses seleksi administrasi yang berakhir pada tanggal 12 Oktober. Namun untuk pendaftaran itu berakhir pada tanggal 9 Oktober. Nanti akan ada pengumuman dan rekan-rekan bisa nanti melakukan sanggah yang tentunya nanti mendapatkan hasil seleksi administrasinya yang mungkin yang TMS seperti itu Bapak Ibu. Itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan semua. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.